Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat, anugerah, dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga. Sehingga pada hari ini kita bisa mendengarkan video ini dengan khidmat dan juga diberi kesempatan untuk bisa menikmati malam ini dalam kondisi panjang umur. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan kalimatut tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongannya orang-orang yang senantiasa bersyukur dan dijamin oleh Allah untuk senantiasa ditambah nikmatnya. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, berikutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul uzmah, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fit dunya wal akhirah, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita bersolawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga dengan wasilah sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita diberikan ketentraman dan juga ketenangan hati, jiwa, dan pikiran. Semoga kita bisa ibadah dengan khusyuk dan juga bisa beraktivitas dengan fokus dan konsentrasi. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan video ini saya ingin sharing pengalaman mengenai keajaiban dari zikir yang diamalkan oleh seorang janda yang baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya tercinta. Sahabat yang dimuliakan Allah, berkat mengamalkan zikir ini, alhamdulillahirrabbilalamin, hutangnya seorang janda tadi yang besarnya segunung, alhamdulillahirrabbilalamin, bisa lunas. Padahal dia sudah tidak memiliki harapan lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan harapan yang satu-satunya kepada Allah, itulah sebenarnya kunci solusinya. Ketika kita hanya menyandarkan pertolongan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas kisah ini lebih lanjut yang sangat menarik, silakan kepada sahabat yang baru saja bergabung dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan Anda tekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Silahkan tekan loncengnya. Kemudian tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian insya Allah Anda akan diberitahu oleh YouTube begitu ada video terbaru yang kami update. Dan Anda bisa menjadi pendengar pertama dari video-video kami berikutnya. Amin Allahumma amin. Dan kabar baiknya sahabat, yang namanya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda.
Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan juga amal jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga untuk berkembang dan berdakwah. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ceritanya begini. Sahabat senantiasa, ini belum saya sampaikan nih. Kepada semua sahabat subscriber yang ada di seluruh dunia, kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Diberikan rezeki yang lancar, dikabulkan semua hajatnya, dilunasi hutangnya, diselesaikan semua masalahnya, diberikan solusi atas setiap persoalannya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keimanan, ketakwaan, sergap dalam beribadah, dan juga ketenangan hati dan pikiran. Amin Allahumma amin. Ceritanya begini saudara, pada waktu itu ada seorang istri yang ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh suaminya tercinta. Istri tersebut tidak memiliki pekerjaan, sehingga ketika dia ditinggal meninggal oleh suaminya, maka otomatis dia tidak memiliki penghasilan. Padahal dia memiliki beberapa anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan biaya untuk hidupnya, untuk pendidikannya, dan juga untuk kelangsungan kehidupan keluarganya. Nah, ceritanya begini saudara. Akhirnya wanita ini sampai menjual semua aset yang dia punya, sampai akhirnya termasuk rumahnya sendiri yang ditinggalkan oleh suaminya ini akhirnya harus dijual. Karena memang benar-benar sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Kemudian wanita tadi bersama anak-anaknya tinggal di tempat kontrakan ya, ibaratnya kontrakan atau kos-kosan yang lebih kecil lagi rumahnya, yang tidak seluas biasanya. Tentu saja dengan menumpuk hutang yang segudang. Karena tadinya keluarganya yang tadinya membantu, mensupport, kemudian teman-teman yang tadinya membantu, akhirnya satu persatu berhenti tidak membantu lagi. Karena kita tahu, setiap keluarga dari mereka kan juga memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kalau misalnya membantu dalam waktu 1 bulan, mungkin masih oke, wajar ya. Tetapi kalau untuk selamanya kan tentu saja mereka memiliki kebutuhan sendiri. Nah, ketika wanita ini, sang janda ini, tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan, padahal biaya harus dikeluarkan terus, hutangnya semakin bertambah, dia pun akhirnya frustasi, kebingungan, dia sering sedih, sering menangis ketika anak-anaknya kelaparan, belum makan setiap harinya itu. Apalagi kalau ada anak-anaknya yang sakit, tambah sedih lagi. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, wanita ini sudah berusaha mencari bantuan ke sana kemari, tetapi ternyata sekarang bantuan itu tidak kunjung datang. Saudara yang tadinya membantu sekarang sudah tidak membantu. Tetangga-tetangganya yang dulu pernah membantunya sekarang sudah berhenti membantunya. Teman-temannya, kenalannya yang tadinya mensupportnya sekarang akhirnya satu persatu karena alasan dengan keluarganya masing-masing mereka tidak bisa terus-terusan untuk membantunya. Sampai akhirnya wanita ini frustasi dan pusing. Dan alhamdulillah rabbil alamin ketika dia sedang terpuruk, berada di kondisi yang paling bawah, dia tidak bisa apa-apa, dia mendengarkan siaran radio waktu itu. Ada seorang ustadz di dalam ceramah yang ada di radio tersebut yang menyampaikan mengenai keistimewaan dan keagungan dari melakukan atau mendawamkan zikir istighfar. Salah satunya disampaikan bahwa Ustadz tadi menyampaikan bahwa semua masalah akan diselesaikan Allah bagi orang-orang yang mau beristighfar. Kemudian akhirnya sang janda ini pun mendawamkan istighfar. Dan dia juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk senantiasa mendawamkan istighfar. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah subhanahu wa ta'ala selalu maha benar dengan firman-Nya. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, biidznillah, dengan izinnya Allah, akhirnya wanita tadi ya, sang janda tadi beserta keluarganya tadi bisa mengamalkan
istighfar, membaca rutin setiap hari, memperbanyak bacaan istighfarnya, dan alhamdulillahirabbil alamin, maha benar Allah di dalam firman-Nya. Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah mengamalkan sholawat hampir 1 tahun lamanya, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi ibu ini, kemudian dia berniat ingin membeli tanah atau pekarangan yang masih tersisa, yang masih belum terjual, dengan harga yang fantastis, sangat tidak disangka-sangka karena harganya sangat tinggi, sangat besar. Dan alhamdulillahirabbil alamin, berkat dibeli pekarangannya, dia mendapatkan rumah, bukan mendapat rumah, bisa mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk memiliki rumah dan juga membiayai kehidupannya sehari-hari, dan juga bisa menyekolahkan anak-anaknya di tempat sekolah yang baik. Bahkan ada beberapa anaknya ini yang menjadi penghafal Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita berada dalam kondisi yang terpuruk, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Perbanyak istighfar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah kehidupan kita dari serba minus menjadi serba plus. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan hidayah. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.